Let's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Ada yang unik nih, bukannya ngidam makanan, seorang wanita hamil asal Tasikmalaya malah ngidam di bonceng motor patroli polisi. Ada-ada aja ya kelakuan warga Indonesia. Bersama saya Edward Fidiadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, mayat seorang asisten rumah tangga yang ditemukan dalam karung di kolong tol kawasan Marunda, Jakarta Utara menguak hubungan antara korban dengan pelaku. Diduga pelaku yang punya istri panik ketika korban minta dinikahi. Di peristiwa lainnya Moji Buddy, seorang wanita lanjut usia tergeletak tidak bernyawa di perkebunan bambu di Sukabumi, Jawa Barat. Sehari-hari korban kerap berada di kebun bambu demi mencari rumput untuk pakan kelinci peliharaannya. Penertiban izin tinggal warga negara asing terus dilakukan petugas imigrasi. Pada Kamis dini hari, petugas menggerebek sebuah kafe yang dijadikan tempat persembunyian sejumlah WNA asal Afrika yang punya masalah izin tinggal. Nekat melintas di jalur Transjakarta, puluhan kendaraan terjaring razia ketertiban lalu lintas di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Banyak pengendara yang mencoba kabur, tapi ada juga pengendara yang malah marah kepada petugas karena diberi sanksi tilang. Waspada dengan sekitar Anda Moji Buddy karena kriminalitas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Seorang wanita jatuh tersungkur saat hentasnya dijamret pria berjaket ojek daring. Rekaman kamera pengawas yang tersebar di media sosial memudahkan petugas meringkus pelaku yang rupanya merupakan seorang residivis. Dan kemana-mana Moji Buddy, karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai penggerebekan rumah pengedar narkoba. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya, Edward Fidiadi. Polisi menggerebek rumah pengedar narkoba di Konawe, Sulawesi Tenggara. Dari tempat tersebut ditemukan paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di berbagai tempat oleh tersangka. Polisi menggerebek pabrik minuman keras lokal di sebuah indekos di Merauke, Papua Selatan. Petugas juga menyita ratusan liter miras hasil produksi serta seorang pria yang diduga pemilik pabrik. Informasi lainnya, polisi kembali menangkap dua pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Hingga saat ini korban masih dirawat di rumah sakit dan akan menjalani operasi pengangkatan rahim. Sepasang warga yang hidup kumpul kebo di Malang, Jawa Timur diringkus polisi karena menyiksa dua anak kandung dari pasangan perempuan. Kedua tersangka juga dituntut pasal eksploitasi anak karena mempekerjakan anak di bawah umur untuk berjualan keliling di jalanan. Moji Buddy, tetap berhati-hati jika menggunakan mesin ATM dan tetaplah waspada. Komplotan pengganjal mesin ATM yang meresahkan masyarakat Cimahi, Jawa Barat ditangkap. Bahkan salah satu seorang pelaku diamankan setelah beraksi di sebuah toko. Seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur nekat membunuh wanita bersuami yang jadi kekasihnya lantaran didesak untuk menikahinya. Jasad korban dibuang di sebuah lapangan setelah dihabisi oleh sebilah pisau. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi penambahan perjalanan KRL per 1 Juni 2023. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Fidiadi dalam Moji Pagi.
Sebagai transportasi umum tersibuk dengan padatnya mobilitas warga di Jabodetabek, perjalanan kereta rel listrik atau KRL ditambah per 1 Juni kemarin. Penambahan akan membuat waktu tunggu kereta dari 10 menit kini menjadi 5 menit. Hari lahir Pancasila pada 1 Juni diperingati dengan upacara serentak di 533 kabupaten kota di Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama pimpinan lembaga tinggi dan institusi negara mengikuti upacara di Monas, Jakarta Pusat. Mujibadi, apakah Anda salah satu yang mengajukan cuti di long weekend ini? Karena libur peringatan hari lahir Pancasila yang berdekatan dengan libur akhir pekan membuat sejumlah jalur menuju tempat wisata macet. Kita ke informasi seputar haji. Jemaah calon haji asal Indonesia di Madinah mulai berangkat menuju Mekah, Arab Saudi untuk menjalankan rangkaian ibadah haji. Para jemaah sedianya singgah di Masjid Bir Ali untuk berihram dan mengucapkan niat umroh wajib. Mujibadi, sebuah objek wisata di Semarang, Jawa Tengah mengusung tema layaknya di Tanah Suci Arab Saudi. Pada musim haji, lokasi tersebut ramai dikunjungi ratusan jemaah calon haji untuk manasik, sekaligus proses adaptasi sebelum tiba di Tanah Suci. Selain ini, Mujibadi, kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Kami kembali sesaat lagi. Mujibadi, Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Kita ke informasi olahraga. Pertandingan terakhir babak 16 besar FIFA World Cup Under-20 2023 antara Gambia kontra Uruguay pada Jumat dini hari tadi, di mana Uruguay berhasil menang dengan skor 1-0. Ya, dan Mujibadi, berikut kami hadirkan hasil pertandingan FIFA World Cup Under-20 2023 yang berlangsung dini hari tadi. Selanjutnya kita ke informasi VNL, masih di laga lanjutan Week 1 yang berlangsung di Jepang dan Turki, di mana pertandingan Volleyball Nations League 2023 kategori putri semakin seru untuk disimak. Dan berikut kami hadirkan hasil pertandingannya untuk Anda. Dan setelah ini saya ajak Anda berburu kuliner di pasar malam di Taiwan. Jadi tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Chilean Night Market, pasar malam terbesar di kota Taipei ini tak boleh dilewatkan kala berkunjung ke Taiwan. Ragam kuliner yang enak dan unik bisa dinikmati dengan harga yang ramah di kantong. Nah, kalau tadi ada makanan khas Taiwan, yang mau makanan Korea bisa juga nih. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke Korea Selatan karena di Jakarta Selatan ada rumah makan yang menyajikan hidangan ala negeri ginseng yang otentik. Mulai dari mie dingin hingga sop seafood pedas dengan saus gochujang. Kita ke informasi berikutnya. Puluhan pelajar mengikuti festival cosplay anime Jepang di Gedung Creative Center Sumedang, Jawa Barat. Festival cosplay anime digelar dalam rangka mengisi masa libur sekolah. Pagi ini cuaca cerah akan menghiasi seluruh langit ibu kota. Di siang hari cuaca cerah dan cerah berawan masih menyelimuti langit Jakarta. Sementara pada malam hari cuaca diprediksi cerah berawan. Dan berikut perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Mojibadi, saksikan terus keseruan pertandingan perempat final FIFA World Cup Under-20 2023 mulai Minggu 4 Juni 2023 jam setengah 1 dini hari dan jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan pula pertandingan Volleyball Nations League antara Kanada versus Korea Selatan jam 9 malam waktu Indonesia Barat, semuanya live dan eksklusif di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam Moji pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget. It's Moji.